Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Hamdi, peserta pelatihan Microsoft Level 200. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuatkan tutorial tentang penggunaan Minecraft Education Edition. Minecraft Education Edition ini merupakan game yang dikembangkan oleh Microsoft dengan tujuan edukasi, sehingga kita bisa menggunakannya sebagai media dalam proses belajar mengajar. Untuk proses instalasi Minecraft Education Edition, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengunjungi situsnya untuk mendownload aplikasi. Situs Minecraft Education Edition beralamat di education.minecraft.net. Jika halamannya sudah terbuka, maka kita klik download. Nah, di sini kita akan langsung direkomendasikan aplikasi yang paling cocok sesuai dengan perangkat yang kita gunakan. Apabila kita ingin mendownload untuk perangkat yang berbeda, silahkan scroll ke bawah. Di sini ada pilihan apakah kita ingin mendownloadnya untuk Windows, Chromebook, Mac, ataupun iPad. Perangkat yang saya gunakan adalah Windows, maka saya akan mendownload sesuai dengan rekomendasi, yaitu Windows. Saya klik download now. Maka proses download akan berlangsung. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Jika proses download sudah selesai, maka nanti di folder download kita akan muncul aplikasi yang bernama Minecraft Education Edition x86. Untuk proses instalasi selanjutnya, silahkan klik saja 2 kali di software yang barusan kita download. Ini sudah muncul. Di sini kita bisa memilih bahasa. Ada berbagai macam jenis bahasa termasuk Indonesia, tapi saya akan membiarkannya tetap di English yang United States. Saya klik next. Kemudian saya klik next lagi. Nah, di sini ada end user license agreement-nya. Saya klik I accept. Kemudian saya klik next. Folder instalasinya saya biarkan sesuai dengan yang sudah ada. Saya klik next. Kemudian klik shortcut-nya juga saya biarkan tercentang supaya nanti icon Minecraft Education Edition-nya muncul di desktop kita. Saya klik next. Kemudian saya klik install. Oke, ada permintaan, saya klik yes. Maka proses instalasi akan berlangsung. Kita tunggu saja hingga proses instalasi ini selesai. Oke, jika proses instalasi sudah selesai, maka kita klik finish. Selanjutnya, game Minecraft Education Edition-nya secara otomatis akan terbuka. Pastikan juga kita terkoneksi ke jaringan internet, karena nanti akan ada proses login.
Kemudian Minecraft ini juga game yang bersifat open world yang membutuhkan koneksi internet ketika kita bermain gamenya. Ini saya maximize saja. Kita tunggu proses loadingnya. Ketika proses loading selesai, maka kita akan mendapatkan tampilan utamanya, di mana di sini kita diminta untuk login. Pada tutorial kali ini saya akan login menggunakan akun Guru Inovatif. Oke, saya mulai dengan mengetikkan emailnya. Oke, jika sudah, saya klik next. Kemudian isikan password. Klik sign in. Setelah proses login berlangsung sukses, maka kita bisa melihat halaman depan dari game Minecraft Education Edition ini. Terdapat beberapa menu. Yang pertama ada play. Nah, dimana ketika ini kita klik, maka kita akan bermain game. Bisa menggunakan world yang kita bangun sendiri atau dengan mengimpor world yang telah dibuat oleh orang lain atau pemain lain. Kemudian ada new and feature yang berisi seputar hal-hal baru yang sudah diupdate di games. Kemudian ada settings. Di sini kita bisa mengatur berbagai macam hal dengan tujuan untuk memudahkan kita saat melakukan permainan. Kemudian ada switch account. Nah, switch account ini berguna jika kita hendak mengganti account yang telah kita login dengan account lainnya. Selanjutnya di sini ada lambang chat, yang mana kalau ini kita klik, nanti kita akan diarahkan langsung ke forum komunitas di gamesnya. Kita coba. Bisa kita lihat langsung mengarah ke forum komunitasnya. Selanjutnya di sini ada lambang hanger atau gantungan baju. Ini berguna untuk mengganti tampilan karakter yang kita inginkan. Kita coba klik. Di sini ada berbagai macam pilihan tampilan karakter atau lebih dikenal dengan istilah skin. Ada versi developers, team up, everyday heroes, story modes, redstone specialist, biome settlers, dan seterusnya. Untuk permainan kali ini saya akan memilih tampilan yang team up ini. Jika sudah mengganti tampilan karakter atau skin, saya klik confirm. Maka secara otomatis tampilan karakter saya akan berubah sesuai dengan yang saya pilih. Sebelum kita bermain, kita akan lihat beberapa pengaturan di settings terlebih dahulu. Kita klik settings. Di sini akan muncul berbagai macam pilihan settings. Yang pertama itu ada accessibility atau aksesibilitas. Nah,
accessibility setting ini berfungsi untuk memudahkan aksesibilitas kita pada saat bermain game. Yang pertama itu ada enable text to speech with device setting. Nah, apabila ini kita aktifkan, maka secara otomatis text to speech-nya aktif, yaitu fungsinya ketika kita nanti berbicara, maka bisa langsung di input secara otomatis ke dalam bentuk teks. Kemudian ada enable UI screen reader. Nah, enable UI screen reader ini berfungsi untuk membacakan apa yang sedang ditampilkan di layar. Selanjutnya ada enable text to speech for chat. Nah, apabila kita juga ingin tadi ucapan kita diubah menjadi teks di kolom chatnya, ini bisa kita aktifkan. Kemudian ada pilihan enable open chat message. Kemudian ada pilihan show input hints, di mana nanti ketika kita memang ingin menginput sesuatu baik berupa suara maupun teks dan kita butuh petunjuk, maka apabila ini kita centang, petunjuknya akan ditampilkan. Selanjutnya ada controls. Di sini ada keyboard and mouse, ada controller, dan ada touch. Nah, untuk kontrol ini kita akan menyeting sesuai dengan perangkat yang kita gunakan. Karena saya menggunakan perangkat Windows, maka kontrol yang saya gunakan itu adalah keyboard and mouse. Di pengaturan keyboard and mouse, yang paling atas tuh ada sensitivity. Sensitivity ini adalah pengaturan untuk mengatur seberapa sensitif si karakter terhadap pergerakan mouse. Semakin tinggi nilai sensitivitasnya, maka si karakter akan menjadi lebih sensitif terhadap pergerakan mouse. Demikian juga sebaliknya. Apabila semakin rendah, maka si karakter menjadi semakin kurang sensitif terhadap pergerakan mouse. Kemudian ada invert Y axis, ada auto jump. Auto jump ini berfungsi apabila karakter menjumpai kondisi tertentu di mana dia harus meloncat. Jika ini kita aktifkan, dia akan meloncat secara otomatis tanpa perlu kita menekan tombol kontrol tertentu. Kemudian ada full keyboard gameplay. Nah, apabila kita memang ingin memainkan permainan ini secara penuh dengan keyboard, maka ini bisa kita centang. Kemudian ada hide keyboard and mouse hints. Apabila ini kita centang, pada saat kita membutuhkan petunjuk yang berkaitan dengan penggunaan mouse dan keyboard di dalam game, maka petunjuknya tidak akan muncul. Apabila ini tidak kita centang, maka petunjuknya nanti akan muncul. Selanjutnya ada keyboard layout. Keyboard layout ini berisi settingan berbagai macam fungsi keyboard untuk aktivitas di dalam game. Mulai dari attack destroy sampai seterusnya ke bawah, itu yang terakhir kita bisa mengatur sampai ke menu tabnya. Nah, di sini misalnya untuk pergerakan, apabila bergerak ke kiri kita bisa menekan tombol keyboard A, untuk ke kanan D. Apabila kita ingin berjalan ke belakang S, ingin berjalan ke depan kita menekan W. Yang mana keempat tombol ini memang umum digunakan untuk pergerakan di dalam games. Apabila kita ingin mengubah tombolnya sesuai yang kita inginkan, saya mencontohkan. Di sini drop item menggunakan keyboard angka 0. Saya ingin mengubahnya, maka saya klik di angka 0. Nah, ketika dia sudah berubah menjadi kuning seperti ini, saya akan mengganti dengan angka lain, misalnya angka 1. Maka secara otomatis dia akan berganti. Tetapi ada hal yang perlu kita ingat, apabila kita mengubah fungsi keyboard, sebagai contoh dari drop item dari 0 ke 1, sedangkan
tombol keyboard yang satu tadi seharusnya digunakan untuk hotbar slot 1, maka secara otomatis hotbar slot 1 tombol keyboardnya menjadi unassigned. Jadi kita tidak bisa menggunakan ini, kita tidak bisa menggunakan keyboard untuk fungsi ini. Jadi sebelum mengubah tombol, pastikan dulu tombol yang kita gunakan itu tidak digunakan untuk fungsi yang lain. Saya kembalikan lagi drop itemnya ke 0, saya klik lagi. Sampai muncul warna kuning, saya klik 0. Kemudian hotbar slot 1, dari unassigned saya ganti menjadi 1. Selanjutnya ada controller. Nah, controller ini berfungsi untuk mengatur berbagai macam fungsi dari stick yang kita gunakan untuk bermain game. Apabila memang kita cuma menggunakan keyboard dan mouse, tidak menggunakan stick game, maka ini tidak perlu disetting. Isinya untuk touch. Touch ini berisi pengaturan untuk game yang dimainkan di perangkat dengan layar sentuh. Jadi apabila kita punya perangkat layar sentuh untuk bermain game ini, maka ini silakan diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Nggak sama, ada auto jump, ada destroy block, kemudian ada split control, dan seterusnya. Selanjutnya di bagian setting ketiga yaitu general, ada beberapa setting. Yang pertama itu ada profile. Nah, di profile ini kita bisa melakukan berbagai macam setting terkait akun kita. Oke, yang pertama ada switch accounts, sama fungsinya seperti tampilan depan tadi. Ada enable single sign on. Kemudian ada use cellular data. Jadi apabila kita menggunakannya di perangkat yang bisa terkoneksi dengan jaringan internet melalui koneksi seluler, maka apabila yang kita centang, secara otomatis game akan menggunakan koneksi seluler tersebut. Apabila ini tidak kita centang, maka untuk bermain kita membutuhkan jaringan WiFi. Selanjutnya ada setting video. Nah, di video ini kita bisa setting berbagai macam hal. Yang pertama ada brightness. Berfungsi untuk mengatur terang redupnya layar permainan kita. Ini kalau kita semakin naikkan maka dia akan semakin terang, semakin kita turunkan maka dia akan semakin gelap nanti tampilan di gamenya. Saya pilih standar saja 50. Selanjutnya ada kamera perspektif. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada first person, ada third person back, dan ada third person front. Nah, first person ini jadi di kamera perspektif dalam gamenya nanti kita akan bertindak sebagai orang pertama. Jadi kita akan melihat hanya kedua tangan yang kita gunakan untuk bermain, sedangkan orangnya tidak akan nampak. Atau seolah kita langsung menjadi peran utama di dalam gamenya. Kemudian ada third person back. Nah, untuk third person back ini nanti karakter bisa kita lihat secara seluruhnya di dalam games. Nah, karena dia menjadi orang ketiga, tapi posisi lihatnya dari belakang. Apabila kita pilih third person front, karakter dalam game juga akan menjadi orang ketiga, tapi posisi kameranya menjadi posisi dari depan. Selanjutnya ada full screen. Nah, apabila yang kita centang, maka secara otomatis gamenya berubah ke dalam mode full screen. Jika ini kita hilangkan, maka gamenya akan kembali dalam mode window. Selanjutnya ada hide hand. Nah, pada perspektif first person tadi kan nampak tangan. Apabila kita ingin tangannya tidak nampak, kita bisa sembunyikan dengan mencentang setting ini. Selanjutnya ada juga berbagai macam peraturan yang lainnya. Seperti UI profile, kita bisa pilih classic atau pocket. Untuk pocket ini biasanya digunakan untuk perangkat dengan layar sentuh. Jadi kita tak berada di classic saja. Selanjutnya audio. Oke, kita bisa mengatur seberapa besar suara musik, kemudian seberapa besar suara sound effect di dalam games. Oke.
Di sini pengaturannya 60. Kalau kita turunkan maka semakin kecil, saya turunkan ke 50. Atau kalau pengen maksimal silahkan naikkan ke 100. Selanjutnya ada pilihan global resource. Global resource ini berisi berbagai macam sumber daya yang bisa kita gunakan di dalam game. Oke, bisa kita lihat mana saja yang aktif dan mana saja yang termasuk dalam paket yang kita punyai. Selanjutnya ada storage. Oke. Yang nanti akan mengatur tentang penyimpanan game kita. Kemudian terakhir ada language. Pada tahap awal instalasi tadi, kita memilih English yang US sebagai bahasa game kita. Apabila kita pengen mengubah, maka bisa kita ubah melalui sini. Jadi silakan pilih sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya terakhir ada how to play. Nah, how to play ini berisi berbagai macam petunjuk terkait permainan. Mulai dari dasar yang dibutuhkan untuk bermain seperti control, HUD, inventory, crafting. Kemudian di education kita bisa melihat bagaimana caranya membangun dunia. Kita bisa melihat bagaimana izin penggunaan blocks dan seterusnya. Oke, dari yang paling dasar sampai yang paling advance dijelasin di sini. Kita kembali. Setelah kita melihat settings yang tadi bisa kita atur sesuai dengan preferensi kita untuk kenyamanan bermain, sekarang kita akan mencoba mulai bermain Minecraft. Untuk mulai bermain saya akan klik play. Nah, ketika kita klik play, di sini muncul beberapa menu. Ada view my world. Kalau kita klik, maka dunia yang telah kita buat akan muncul di sini. Kemudian ada view library. Nah, di library ini tersedia berbagai macam world yang telah dibuat dan bisa kita gunakan. Ada lessons. Di sini tersedia world yang sesuai dengan kebutuhan kita sebagai guru mapel. Ada monthly world challenge. Di sini kita ditantang untuk menyelesaikan atau membangun hal-hal tertentu setiap bulannya oleh Minecraft. Kemudian ada biomes and worlds. Di sini kita bisa memilih dunia yang kita bangun itu berbentuk bioma ataupun dunia standar. Kemudian jika kita bingung bagaimana cara bermain Minecraft, kita bisa klik how to play. Nah, sini ada pilihan sesuai dengan kontrol kita gunakan. Kita menggunakan mouse dan keyboard, maka kita klik start here keyboard. Nah, sini sediakan panduan dasar bagaimana cara movement, bagaimana cara place and break, bagaimana cara interact, bagaimana cara mengatur kamera dan portfolio, bagaimana cara menggunakan papan tulis, dan bagaimana cara berinteraksi dengan NPC atau non-playing karakter. Selanjutnya bagian bawah ada menu create new, gain world, dan import. Import ini berfungsi jika kita telah bermain Minecraft Education Edition di perangkat lain dan kita ingin bermain menggunakan dunia yang telah kita bangun tersebut di perangkat yang sedang kita gunakan, maka kita kopikan file game save kita yang ada di perangkat lain, kemudian kita pastekan kemari. Kita klik import dan kita pilih file save game yang tadi telah kita pastekan kemari untuk kita load sehingga kita bisa bermain menggunakan save game kita yang ada di tempat lain tersebut. Selanjutnya ada join world. Nah, jika kita ingin bergabung dengan world yang dibuat oleh pemain lain menggunakan kode, bisa kita klik ini.
Nanti kita akan disuruh masukkan join kode. Jika kita join kode yang kita masukkan sesuai, kita klik confirm, maka secara otomatis kita akan bergabung ke dunia yang telah dibuat oleh player lain. Selanjutnya ada create new. Di create new ini ada dua pilihan, ada new dan ada templates. Nah, kalau kita klik templates, maka secara otomatis kita bisa membangun dunia dengan template yang sudah disediakan oleh Minecraft. Ada banyak. Minecraft tutorial, ada create your own museum, dan yang lain-lainnya. Biasanya di create new ada pilihan new. Pilihan new ini kita gunakan jika kita ingin membangun dunia memang dari nol. Create new. Kemudian ada beberapa setting yang harus kita setting terlebih dahulu. Yang pertama setting game. Di sini ada world name. Isikan nama dunia yang ingin kita buat. Saya misalnya mengisikan di sini Southtown. Ini nama game yang ingin saya buat, Southtown. Misalnya ada default game mode. Nah, default game mode ini ada dua pilihan, ada survival dan kreatif. Jika kita memulai game dalam mode survival, maka saat kita memasuki dunia yang kita buat ini, kita akan berada dalam mode survive atau bertahan hidup. Jadi kita harus mencari sesuatu untuk membangun atau membuat sebuah benda. Kita harus mencari makanan supaya tidak lapar ataupun haus. Kemudian kita juga beresiko terluka. Jadi ketika nanti terluka, darah berkurang dan pemainnya bisa mati. Selanjutnya ada mode kreatif. Kebalikan di mode survival, di mode kreatif ini semua telah disediakan. Jadi aset apa yang kita butuhkan untuk membuat sesuatu sudah ada. Pemain juga tidak akan merasakan lapar dan haus. Kemudian pemain juga tidak akan terluka. Untuk game mode-nya saya pilih yang survival saja. Selanjutnya ada difficulty atau tingkat kesulitan. Ada 4 mode yang bisa kita pilih. Peaceful, easy, normal, dan hard. Nah, peaceful ini merupakan dunia yang paling damai. Jadi nanti kita tidak akan bertemu dengan monster yang akan mengancam keselamatan si player. Kalaupun ada bertemu, kondisi pertemuan itu sangat jarang atau hampir bisa kita katakan tidak ada. Kemudian ada easy, normal, dan hard. Nah, semakin tinggi kita pilih tingkat kesulitan, maka resiko si pemain terluka karena serangan monster akan semakin tinggi. Jadi untuk difficulty-nya saya pilih yang peaceful saja. Kemudian ada permission level. Nah, permission level ini bisa kita atur permisi tingkat mana yang bisa diperoleh oleh player yang akan masuk ke dunia kita. Ada 3 tingkatan, ada visitor, member, dan operator. Nah, visitor dia bisa berkunjung tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia nggak bisa interaksi dengan blok yang ada di dalam dunia kita. Kemudian member, nah, apabila kita pilih member maka pemain yang akan join dunia kita dia bisa berinteraksi. Jadi bisa menghancurkan blok, bisa membuat blok, dan bisa menyerang segala sesuatu yang ada di dunia yang kita buat. Kemudian level paling tinggi itu ada operator. Operator merupakan member yang bisa men-setting permisi bagi player lainnya. Kemudian juga dia bisa menggunakan /command untuk mengontrol dunia yang kita buat. Di sini permission levelnya saya pilih member. Selanjutnya ada world type-nya, ada infinite, flat, dan all. Saya biarkan saja infinite atau tak terbatas. Selanjutnya di sini ada berbagai macam setting lainnya lagi yang bisa kita gunakan. Kemudian apabila world ini mau kita gunakan sebagai classroom, kita klik di classroom. Di sini juga ada berbagai macam setting. Misalnya ada allow comments. Jadi kalau ini kita klik maka nanti player
atau siswa yang bergabung dengan classroom kita bisa menggunakan /comment di game. Di sini ada add-ons. Add-on itu ada resource packs dan ada behavior packs. Misalnya ada play dan host. Jika kita ingin ikut bermain, silakan klik play. Jika kita hanya ingin menjadi tuan rumah atau melihat player lain bermain dunia kita, silakan klik host. Saya klik play saja. Kemudian kita tunggu Minecraft mengenerate dunia yang kita buat sesuai dengan setting yang telah kita terapkan tadi. Oke, proses generate-nya sudah selesai. Di sini kita akan ditampilkan fungsi dasar keyboard yang kita gunakan untuk bergerak. Kemudian untuk pandangan, kita bisa alihkan pandangan dengan menggunakan mouse. Oke. Selanjutnya, tombol keyboard W bisa kita gunakan untuk bergerak ke depan, S ke belakang, A ke kiri, dan D ke kanan. Jika ingin meloncat, space. Jika kita ingin melihat inventory atau gudang kita atau ransel kita menggunakan E. Nah, di sini akan muncul ada craftable, ada equipment, perlengkapan yang kita gunakan, ada items, item yang kita peroleh, kemudian ada nature atau sumber daya alam yang kita peroleh. Untuk keluar dari inventory, saya tekan I lagi. Selanjutnya ada T, maka ketika T kita tekan, kita akan masuk ke mode chat. Di sini kita bisa melakukan chat dengan player lain dan bisa mengetikkan /comment. Selanjutnya ada C. Nah, C di sini disediakan kode builder. Kemudian terakhir ada shift. Nah, bisa kita lihat di sebelah kiri atas, kita tekan shift maka player akan menunduk atau karakternya akan menunduk. Selanjutnya kita akan coba berjalan. Kita tekan W. Oke. Tekan terus. Nah, di sini ada aset nih. Oke. Untuk menyerang silahkan klik mouse kiri. Nah, cari yang lebih mudah saja. Oke, ini dia. Oke, untuk mengambil atau menyerang sesuatu, silahkan klik mouse kiri. Kalau kita perhatikan sebelah kanan bawah itu memang ditunjukkan. Oke, nah, sekarang saya memperoleh apa nih? Kita klik di inventory. Craftable. Oh, saya memperoleh torch atau kembang api. Oke, selanjutnya saya jalan lagi. Oke, kita lihat lagi yang ada. Nah, coba. Oke, coba turun ke bawah. Nah, bisa kita lihat. Karena sebelum disetting saya mengaktifkan automatic jump, maka ketika bertemu situasi harus melompat, dia tidak perlu kita tekan space. Nah, kan langsung lompat otomatis. Kita tekan S juga akan langsung loncat otomatis. Nah, misalnya untuk menghancurkan blok, saya klik mouse-nya kirinya, set. Iya. Oke, nah bisa kita lihat bloknya akan hancur. Oke, demikian lebih kurang panduan dasar untuk menggerakkan karakter di dalam game Minecraft Education. Selanjutnya kita kembali ke menu. Untuk kembali ke menu utama, silahkan klik escape, pilih save and exit. Kemudian pilih lagi save and exit. Maka secara otomatis world yang barusan kita buat akan tersimpan di my world. Kalau kita klik view my world, maka di sini bisa kita lihat Southstone yang tadi kita bangun sudah ada di my world. Baik, demikian lebih kurang tutorial dasar cara menggerakkan karakter yang ada di dalam game Minecraft
Education Edition.